Guru itu adalah merupakan istilah dari kepanjangan digugu dan ditiru. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu mengajarkan kepada manusia Alkitabah, Al-Quran, wal hikmata, dan juga sunnah. Ingin menyampaikan tiga model saja ya. Yang ini mungkin bisa kita jadikan sebagai referensi kalau kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kami itu belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Ya, jadi tahapannya iman dulu baru Al-Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada sahabat Salman yang belum tahu. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai pembawa acara. Nah, nantinya saya akan bertanya kepada narasumber. Dan narasumbernya alhamdulillah sudah ada di sini. Di sini saya ditemani oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Zulkarnain. Tentunya kita akan menyapa beliau. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Tad? Kabarnya Tad? Alhamdulillah baik. Selalu dengan pertanyaan kabar ya Tad, agar tetap bisa mengetahui bahwa Ustadz tuh sedang sehat-sehat saja. Baik-baik saja. Iya, alhamdulillah. Nah, Ustadz udah siap untuk membagikan ilmunya kepada Sobat Salman semua tuh? Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan sesuatu yang bermanfaat. Amin, amin. Nah, Tad, ya, saya tuh bukan saya doang, banyak orang pun gitu ya. Sekarang tuh banyak lah gitu mencari kayak tutorial gitu kan, atau pengertian-pengertian itu di sosial media gitu. Ustadz juga sering nggak sih tuh? Ya, sebagai referensi tambahan, tentu media sosial ataupun internet sangat kita butuhkan ya. Yeah. Tapi tentunya juga kita harus punya rujukan utama seperti kalau untuk kalangan Ustadz itu adalah referensi utamanya kitab ya. Yeah. Buku-buku yang kebanyakan masih dalam bahasa Arab. Itu tentu penting. Selain tentunya ya nanti sebagai alat bantunya ya internet ya. Nah, kan secara tidak langsung kita melihat tutorial atau melihat ceramah atau apapun itu di sosial media yang memberikan ilmu kepada kita gitu kan. Berarti apakah orang itu juga sekaligus langsung bisa disebut guru atau apa sih? Atau ada pengertian lain nggak sih dari seorang guru itu gitu, harus seperti apa? Iya, kalau istilah guru kalau kita kembalikan kepada istilah yang digunakan oleh masyarakat di kalangan suku Jawa, guru itu adalah merupakan istilah dari kepanjangan digugu dan ditiru. Ya, digugu itu artinya dituruti, ditaati, dan ditiru itu artinya ya dicontoh. Jadi layaknya guru itu adalah sosok yang memang ditaati perintahnya atau tugasnya atau arahannya, dan juga ditiru perilakunya. Sehingga kalau kita tadi sebagaimana pertanyaan, kalau kita ngambil sumbernya dari internet, apakah dengan menonton video YouTube dan sebagainya, ya secara tidak langsung mungkin kita berguru. Tapi apakah dia itu menganggap kita sebagai muridnya, kan antara guru masih ada murid ya kan gitu. Dan memang harus seperti itu. Jadi walaupun memang ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, tapi yang namanya guru dan murid itu harus ada hubungan ya nanti terkait dengan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan referensi dari internet atau dari YouTube, itu mungkin bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi kalau seandainya kita berguru kepada siapa, nanti ada jalur sananya istilahnya kan gitu. Sehingga ilmu yang kita miliki atau nanti ilmu yang akan kita sebarkan itu jelas kan itu sumbernya dari mana, yang tentunya nanti akan bermuara kepada Rasulullah SAW sebagai gudangnya ilmu. Seperti itu. Nah, ya berarti secara tidak langsung mungkin bisa saja lah ya. Bisa saja. Seseorang yang membagikan ilmunya di sosial media, tapi harus ada kejelasan tentang sumber-sumber yang dia dapat dan dia pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi mungkin dia itu memposisikan diri, contohnya dalam podcast seperti ini, kita berbagi ilmu, men-share ilmu. Ya mungkin dalam artian kita membagi ilmu itu kepada siapa saja kan. Tapi kalau hubungan guru dan murid itu tentu ada semacam kekhususan. Ada dalam satu majelis, ada dalam sebuah
sebuah ikatan. Nanti tentu akan ada nilai lebihnya. Nah, kalau begitu ya, tadi Ujat juga sudah menyinggung sedikit kan ya, bahwa pada akhirnya sanadnya dari semua ilmu itu kembali lagi pada Rasulullah SAW yang menjadi sudah pastinya menjadi seorang guru teladan gitu bagi entah itu para sahabat dan umat Islam di zaman itu sampai sekarang gitu kan. Nah, bagaimana sih dulu tuh gitu Rasulullah menjadi teladan sebagai guru yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada umat Islam gitu pada zaman itu dan sehingga sampai manjang ke zaman sekarang. Ya, baik, terima kasih Kang Yusri atas pertanyaannya. Saya buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Seorang ulama yang bernama Abdul Fattah Abdul Ghudah punya satu karya yang berjudul Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ar-Rasul Al-Mu'allim itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam berbagai bahasa, salah satunya adalah ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan Rasul Sang Guru. Di sana diuraikan tentang bahwa ya, Rasulullah itu selain sebagai utusan Allah juga berfungsi sebagai guru untuk murid-muridnya dan juga untuk umatnya sampai sekarang. Dan juga dijelaskan di buku tersebut diurai terkait bagaimana metode-metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengajar, dan ini sangat relevan dengan sampai dengan kondisi sekarang. Tatkala kita contohnya nanti sebagai guru atau sebagai pengajar, apakah yang disebutannya dengan mu'alim atau sebutannya dengan murabbi, maka kita layak untuk melihat bagaimana metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan Rasul sebagai seorang guru itu, sebagai seorang mu'alim, ini ditegaskan oleh Allah di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ya, di sana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ya, nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Di sana ada redaksi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus sebagai penegasan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Selain Rasul itu diutus untuk yatlu 'alaihim ayatihi, menyampaikan kepada manusia yaitu ayat-ayat Allah, sekaligus Rasul juga wa yu'allimuhum, mengajarkan. Makanya tadi Abdul Fattah Abu Ghudah itu menyebut Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ya, aktivitasnya disebut dengan ta'lim dari kata kerja allama yu'allimu, sedangkan orangnya disebut dengan mu'allim. Nah, ini diambil dari surah Al-Jumu'ah tadi ayat yang kedua. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu mengajarkan kepada manusia Al-Kitabah, Al-Quran, wal hikmata, dan juga sunnah. Ya. Dan mengajarkan Al-Quran dan sunnah bukan hanya sekedar menyampaikan, membacakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, tapi nanti juga sekaligus bahwasanya Rasulullah SAW langsung mempraktekkan ya, ajaran-ajaran baik yang ada di dalam Al-Quran, dan tentu sunnah itu bagian dari diri Rasul. Karena kalau kita rujuk kepada ahli hadis, pengertian sunnah itu adalah manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran. Segala sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, ataupun persetujuannya, itu adalah sunnah ataupun hadis. Jadi artinya apa yang beliau ajarkan dari Al-Quran itu termanifestasikan dalam bentuk perkataan beliau, ya, perbuatan beliau, dan juga persetujuan atas apa yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Jadi sekaligus Rasulullah itu mentransformasi ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Apakah mungkin nanti sahabatnya ada yang bertanya tentang satu perkara, boleh atau tidaknya, halal atau haramnya, atau juga bertanya tentang perkara-perkara yang lainnya, Rasulullah juga mempraktekkan ya apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya akhlak Rasulullah itu sangat dijunjung tinggi oleh Al-Qur'an. Di surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya betul-betul memiliki akhlak yang sangat mulia. Al-Qur'an memberikan penegasannya. Jadi ini sudah menjadi semacam jaminan dari Al-Qur'an bahwasanya akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah, yang beliau itu adalah sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru, itu layak untuk ditiru.
guru, digugu dan ditiru. Ya, dituruti apa yang diucapkan dan ditiru apa yang dilakukan. Kompleks sekali, sempurna dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, Dad, ya sudah pastinya kan, ya alhamdulillah juga saya walaupun tidak terlalu mendalami, saya juga lulusan dari pendidikan gitu. Nah, tentunya seorang pengajar tuh ada metode dan pendekatannya. Betul. Kalau Rasulullah SAW sendiri, untuk metode dan pengajaran yang beliau gunakan sebagai guru untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islamnya gimana? Ya, metode pengajaran Rasul itu bisa kita lihat dari hadis-hadis yang banyak tersebar ya. Ya, tentu itu banyak sekali kalau dikumpulkan. Tetapi dalam kesempatan yang saat sekarang ini, ya, saya hanya ingin menyampaikan tiga model saja ya. Yang ini mungkin bisa kita jadikan sebagai referensi kalau kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ya mungkin barangkali bukan hanya di tingkat lembaga formal ya, tapi lembaga informal seperti seperti orang tua kan, itu sebagai seorang guru kan mendidik anak-anaknya. Tentu mengetahui model yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik ini juga penting bagi orang tua. Ya, tatkala menginginkan anaknya itu tumbuh dan berkembang dengan pendidikan yang Islami. Yang pertama, bahwa metode Rasulullah dalam mengajar itu yaitu dengan keteladanan. Ya, melalui perilaku beliau, akhlak beliau yang mulia. Jadi artinya dalam banyak kitab itu para ahli sejarah mengatakan sebelum Rasulullah menyampaikan sesuatu untuk diperintahkan, untuk dilaksanakan atau untuk dilakukan oleh para sahabat, beliau sendiri yang pertama kali melakukannya. Ya, kalau sahabatnya diperintahkan untuk jujur, Rasulullah terkenal sebagai orang yang jujur, al-amin. Ya, tatkala Rasul memerintahkan supaya untuk bertauhid hanya menyembah Allah, beliau yang pertama kali. Jadi sebelum Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya pada waktu itu tentang perkara-perkara yang harus dilakukan ataupun perkara-perkara yang harus ditinggalkan, maka beliau yang pertama kali ini yang harus idealnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Jadi menjadi semacam teladan, menjadi semacam contoh. Apalagi kita sebagai orang tua, ini sangat penting sekali. Ya, yang namanya anak itu kan dia merekam apa yang dia lihat. Jadi apa yang dia lihat dari orang tuanya, perilakunya, kata-katanya, kebiasaannya itu direkam dan akan ditiru. Jadi jangan salahkan anak kalau seandainya dia melakukan hal-hal yang melenceng, hal-hal yang terlarang atau hal-hal yang tidak layak lah kan gitu. Ya, kita introspeksi sebagai orang tua. Mungkin barangkali anak tersebut melihat kita, orang tuanya. Kalau anak kita susah disuruh ke masjid untuk sholat kan gitu. Nah, jangan langsung disalahkan anak. Ya, dasar kamu malas, dasar kamu durhaka, nggak mau menuruti perintah orang tua. Tanya dulu, kita sebagai orang tuanya, kita sebagai ayahnya, sudahkah kita memberikan contoh? Ya, membawa anak kita, membawa putra-putri kita untuk ke masjid. Jangan-jangan kita hanya pinter ngomong doang, omdo kan gitu kata anak kita itu omdo kan gitu bapak mah. Ya, sementara anaknya disuruh pergi ke masjid berjamaah, bapaknya malas-malasan kan gitu, malah tidur-tiduran kan. Ini tentu ini jelas ya si anak tersebut pertama mungkin barangkali mau ya nurut, tapi lama-kelamaan buat apa saya pergi ke masjid, ya orang tua saya bapak nggak mau pergi kan. Ini kan jadi jadi bertolak belakang kan. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Jadi bahkan dalam peperangan juga Rasulullah adalah orang yang terdepan. Kan yang namanya panglima biasanya di belakang serbu kan gitu. Dia terakhir majunya, suruh ini dulu, suruh pasukannya dulu. Nanti kalau menang ya dia yang apa. Tapi Rasulullah yang paling duluan. Bahkan Rasulullah paling kalau masalah bab kekurangan, kelaparan, beliau yang pertama kali lapar. Tapi kalau bab senang, ya beliau yang terakhir menikmati kesenangan tersebut. Ya, dia dahulukan para sahabatnya. Bab bagi-bagi ghanimah, hasil rampasan perang, beliau dahulukan sahabatnya. Sedangkan bagian beliau, ya, kan untuk Rasul itu ada 1/5 ya bagian harta rampasan perang, ghanimah sebenarnya. Itu disebutkan di awal surat Al-Anfal. Ya.
Tapi 1/5 itu tidak dinikmati ataupun tidak diambil semuanya Rasul. Bahkan banyak sekali kesaksian para sahabat, malam harinya ataupun mungkin sore harinya beliau mendapatkan 1/5 bagiannya yang sesungguhnya itu bisa saja dihabiskan oleh beliau untuk keperluan keluarga kan gitu, untuk isi-isinya, untuk anak-anaknya. Tapi besoknya sudah tidak tersisa lagi, habis untuk fakir miskin. Bahkan sampai pernah komplain dari para isi-isinya kan gitu, untuk supaya menambah uang dapur lah ya, uang dapur, ya, uang belanja, ya, jangan hanya asin aja, jangan hanya kurma aja kan gitu, sekali-kali lah gepuk kan, kalau dalam kita kan gitu. Ya, kenapa? Sesungguhnya kalau dilihat secara pembagian harta rampasan perang, beliau mendapatkan bagian yang cukup banyak, tapi itu tidak pernah sampai, tidak dinikmati semuanya oleh Rasul. Bahkan tidak jarang itu beliau itu tidak menikmatinya, habis untuk dibagi-bagikan, dibagikan kepada fakir miskin. Jadi ada keteladanan dari Rasul. Ya, itulah mengapa para sahabat bahkan musuh-musuh Islam kagum dengan perilaku beliau, dengan akhlak beliau. Dan akhlak beliau itu ditegaskan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat ke-21. Ya, makanya tatkala Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqun nabi? Bagaimana sih akhlak Nabi? Maka Siti Aisyah menjawab, qalat kana khuluqu Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Ya, jadi kalau ingin melihat Al-Quran, lihat akhlak Nabi. Jadi Al-Quran, seolah-olah Al-Quran yang berjalan itulah Rasulullah SAW. Apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu dilaksanakan seluruhnya oleh Rasulullah SAW melalui keteladanan. Inilah menjadikan para sahabat itu kagum, menjadikan para sahabat itu ya menghormati beliau karena kemuliaannya. Itu yang pertama ya. Ya, kemudian metode yang kedua adalah mengajarkan dengan cara bertahap. Ya, mengajarkan ilmu, mengajarkan sesuatu itu dengan cara bertahap. Ini bisa kita lihat kisahnya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, tentang bagaimana mengajarkan Al-Quran. Ini dari sahabat Jundub bin Abdullah, ya, berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityatun hazawiratun. Pada saat itu kami merupakan sosok pemuda-pemuda yang kuat, yang sedang semangat-semangatnya, semangat belajar, semangat berjihad, pokoknya sedang semangat yang namanya pemuda ya, jiwa muda, darah muda, biasanya kan menggebu-gebu. Ya. Nah, apa kata mereka? Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami itu belajar iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Ya. Jadi tahapannya iman dulu baru Al-Quran. Ya. Iman dulu baru ngapalkeun. Iman dulu baru belajar tahsin. Iman dulu baru tahfiz. Itu metode dari Rasulullah. Padahal pada waktu itu para sahabat yang sedang dalam kondisi muda, ya, jiwa muda, darah muda, semangat muda, ya mau apa saja bisa sanggup kan. Tapi ada tahapan. Iman dulu, perkuat iman, perkuat hati, luruskan niat, baru kemudian belajar Al-Quran. Nah, apa efeknya? Ya. Summa ta'alam Al-Quran fazdada bihi iman. Setelah kami belajar Al-Quran karena sudah diperkuat imannya, maka setelah belajar Al-Quran bertambah imannya. Ya. Nah, ini menjadi rahasia mengapa ada sebagian orang yang belajar Al-Quran justru setelah belajar Al-Quran dia makin lemah, semakin menjelek-jelekan agama, semakin mencari-cari kesalahan agama. Mestinya kan setelah dia belajar Al-Quran dia semakin yakin. Tapi ada juga orang yang setelah belajar Al-Quran justru semakin ragu. Bahkan ada keinginan untuk murtad, keinginan untuk merubah-rubah Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zaman kan gitu. Itu kan zaman unta, sekarang zaman Avanza, zaman Honda kan gitu. Nah, artinya apa? Karena dia tatkala belajar Al-Quran nggak diperkuat imannya dulu. Sehingga belajar Al-Quran itu hanya sekedar ilmu, ya. Hanya sekedar pengetahuan saja, ya. Tidak diiringi dengan keyakinan. Karena iman yang penting kan gitu.
Karena Al-Quran itu bagian dari keimanan. Makanya iman kepada kitab kan dalam salah satu rukun iman kan, al-imanu bil kutub ya. Iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Salah satunya adalah Al-Quran. Jadi sebelum memperdalam Al-Quran, perkuat dulu iman. Supaya apa? Supaya nanti tatkala belajar Al-Quran, iman bertambah. Ya, itulah sebabnya salah satu ciri seorang mukmin di surat Al-Anfal ada wa idza tuliyat alaihim ayatu zadahum imanan. Ya, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Apa rahasianya? Iman dulu diperkuat, baru kemudian belajar Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, bertambah imannya. Seperti itu. Jangan sampai belajar Al-Quran semakin nggak beriman. Ini kan bahaya ya. Ya. Dan para sahabat juga ya, belajar Al-Quran itu bertahap. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan belajar 10 ayat dulu. Ditadaburi, kemudian diamalkan. Belum beralih ke ayat berikutnya kalau belum dihafalkan, belum ditadaburi, belum dipahami maknanya dan belum diamalkan. Jadi bisa 10 ayat itu bisa bertahun-tahun. Nah, kalau kita kan kejar target, baca juga kejar target. Yang penting bagaimana supaya satu hari itu 1 juz yang nggak jadi masalah. Cuma kadang-kadang kita hanya sampai di sana aja, tidak ada upaya untuk bagaimana mentadaburinya. Kadang-kadang nggak ada waktu karena tadi ngejar target. Ya memang tidak salah juga, cuma ya itu nanti kita hanya dapat itu saja kan gitu. Makanya para sahabat begitu belajar Al-Quran karena tadi diperkuat dengan iman dulu, itu semakin bertambah, semakin yakin, semakin mereka kuat imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah dengan metode dialog dan tanya jawab. Nah kan sering ya kalau seorang guru nanya kepada muridnya, itu bukan guru nggak tahu. Anak-anak 2 tambah 2 berapa? Jangan sampai anaknya muridnya, wah masa guru tambah 2 sih nanya juga. Bapak matinya. Bukan, itu mah bagian dari metode kan gitu. Untuk merangsang gitu. Nah, ini juga sebenarnya sudah jauh sebelumnya itu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya tatkala beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana fadilah keutamaan sholat yang 5 waktu. Beliau mengilustrasikan para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Coba bayangkan kalau seandainya di depan rumah kalian itu ada aliran sungai, ya, yang airnya jernih, yang bersih kan gitu. Kemudian kalian mandi sehari 5 kali. Ya. Sehari 5 kali. Biasanya mandi berapa kali Kang Yusri? Ya, Abi mah kadang 2 kali. 2 kali. Itu juga pas ini ya, pas gerah ya. Kalau pas musim dingin mungkin bisa seminggu 2 kali. Itu 2 kali. Terlalu aneh teman-teman. Iya. Nah, para sahabat istilahnya mengajak dialog dan juga dengan sistem tanya jawab tadi. Bayangkan kalau seandainya bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah itu ada aliran sungai. Walaupun kita yakin tatkala Rasul mengatakan seperti itu, yang realnya nggak ada kan? Ya di Madinah itu kan nggak ada sungai. Yang ada oase itu juga di padang pasir kan gitu. Ya paling juga ada sumur kan gitu. Kalau aliran sungai nggak ada di kota Madinah. Nah, jadi kata Rasulullah, bagaimana jika ada sebuah aliran sungai di depan kalian dan di rumah kalian, kemudian kalian mandi 5 kali sehari, kira-kira masih ada sisa daki-daki nggak kotoran? Ya Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah, 5 kali. Mungkin barangkali kulit juga semakin menipis ya. Mungkin barangkali alasan Kang Yusi mandi cuma 1 hari sekali supaya nggak tipis ininya kulitnya. Nggak juga. Ya. Nah, seperti itulah juga kata Rasulullah SAW, sholat 5 waktu. Salat 5 waktu itu, ya, itu membersihkan dosa-dosa. Ya. Sehingga tatkala kita rajin melaksanakan salat yang 5 waktu, berarti kita membersihkan dosa-dosa dari diri kita. Seperti orang yang mandi 5 kali sehari, sudah tidak ada sisa lagi dosa-dosa. Nah, di sana ada metode dialog dan tanya jawab. Jadi para sahabat itu dirangsang pemikirannya, sehingga Rasulullah seolah tidak mendikte, tapi bagaimana para sahabat disertakan, kemudian pada akhirnya mereka, dan metode seperti ini lebih mudah dipahami ya, karena mereka dilibatkan. Beda dengan kalau seandainya kita
duduk, kemudian didikte ini harus begini, harus begini, harus ini, gitu. Lama-lama ngantuk kan gitu. Tapi dengan metode tanya jawab, apalagi mungkin ditambah dengan sedikit guyon dan sebagainya, itu apa? Makanya kan para asatidz, para ustadz, para dai, para mubalik itu kalau ceramah itu ya, apalagi dalam situasi di mana ceramahnya pas kebagian malam jam 11. Bayangkan kalau seandainya kutip ayat, kutip hadis, wah, kutip perkataan ulama, lempeng gitu aja, nggak ada dialog, nggak ada diselipin dengan sesuatu yang mungkin merangsang pikir. Ya udah kayaknya 10 menit ustaznya ceramah, si mustaminya bismikallahumma ahya wa amut tidur semua. Nah ini Rasulullah seperti itu. Ya, artinya di sela-sela pembelajaran beliau melibatkan memori, melibatkan muridnya untuk merangsang berpikir. Nah ini tentu bisa ditiru oleh guru-guru, oleh para pengajar, oleh pendidik ya, tatkala berinteraksi dengan muridnya supaya tidak bosan. Ya buatlah semacam drama, semacam kalau mungkin sekarang ada ice breaking ya, supaya merefresh lah, supaya tidak jenuh kan gitu. Seharian ikut seminar kan, ice breaking, ya pulang nanti. Seminar fisika misalnya. Stres. Itu barangkali 3, tapi masih banyak lagi tentunya ya. Masih banyak sekali, dan itu bisa menjadi referensi kita sebagai seorang pendidik, mau di lembaga formal seperti sekolah ataupun lembaga informal seperti kita sebagai orang tua. Ini sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya nanti pesan-pesan yang kita sampaikan itu betul-betul bisa dipahami, dan tentu kalau itu suatu kebaikan bisa dilaksanakan oleh murid ataupun oleh anak kita sebagai peserta didik. Masya Allah. Jadi Sobat Saman tadi udah dijelasin dari sekian banyak metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW ya. Ada 3 yang telah disebutin sama Ustadz tadi. Keteladanan, bertahap, dan dengan dialog ya. Ya kan ya, hal itu emang sejauh yang saya ingat pun ya emang dari ya apalagi keteladanan ya. Iya. Bahkan kan sering banget ada yang ngomong, mana emang ngomong hungkul cina. Cuman ngomong doang tapi nggak ngelakuin, ya buat apa cina. Kan jadi nggak ada contoh ke mereka juga. Jadi iya, makanya ada pepatah ya kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Jadi malah ini. Iya, jadi lihat gurunya kencing berdiri, ya muridnya lebih dari itu, sambil berlari. Kalau berdiri saja mainstream. Ya, itu mungkin dari hal yang negatifnya, tapi kalau kita memperlihatkan hal baiknya, makanya jadi lebih bisa. Betul, sehingga mereka akan bangga, kemudian juga hormat tentunya ya, dengan sang guru yang memang memberikan keteladanan, daripada seorang yang disebut guru tapi malah justru bisanya marah-marah, kan banyak ya marah-marah doang. Jadi kesan murid terhadap gurunya ya tadi, apa kesan kamu kepada gurumu? Tukang marah-marah, galak kan gitu. Ya tukang menghukum ya, dan sebagainya. Nah tadi juga ya bertahap gitu kan. Kalau misalnya nggak bertahap langsung ke hal yang berat ya nantinya ya takutnya tidak kuat gitu untuk menampung. Jadi harus dikasih ada penyesuaian lah ya. Apalagi kan nanti peserta didik itu beda umur ya, beda kondisi, itu juga harus menjadi perhatian. Tidak bisa diratakan anak itu ada yang usia SMA, usia SMP, usia SD, usia TK, itu tidak bisa disamakan dalam pendekatan pendidikannya. Terus ya yang ketiga ada dialog gitu kan, untuk merangsang, untuk interaktif kepada mereka yang mendengarkan. Itu juga di dunia pendidikan yang saya tahu kan emang sekarang lagi gencar-gencarnya dibuatnya media-media interaktif. Padahal ya untuk dialog itu tuh udah diajarkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk yang terakhir nih pertanyaannya, gimana sih Rasulullah gitu dalam kehidupan sehari-harinya berinteraksi kepada sahabat dan umat-umat yang lainnya gitu, untuk mengajarkan mereka tentang keharmonisan gitu dalam bermasyarakat gitu. Ya, tentu selain sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya beliau itu adalah sosok teladan ya, dengan akhlak beliau, dengan budi pekerti beliau yang bukan hanya dikagumi oleh sahabat, tapi juga disegani oleh musuh-musuhnya. Sehingga dari ketegasan beliau, dari
keseriusan beliau itu sampai-sampai ada salah satu hadis yang menyatakan beberapa perkara yang hanya dimiliki oleh Rasul tapi tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul ataupun nabi-nabi sebelumnya. Nah, salah satunya adalah dijadikan musuh-musuh Islam itu gentar, takut menghadapi kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW masih rota syahrin, sebulan perjalanan. Jadi maksudnya sebulan Rasulullah sebulan sebelum Rasulullah melepaskan pasukan ya untuk ke medan perang untuk menghadapi musuh, sang musuh itu udah gentar duluan. Ya. Karena tadi kepribadian beliau, karena bukan sekedar kehebatan, tapi juga pasukan yang dibangun oleh beliau itu ya pasukan yang melaksanakan atas dasar keimanan dan ketaatan kepada Rasul, sehingga tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai kehidupan sebagaimana mereka mencintai kematian. Ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Bukan tatkala mereka sedang berhadapan, jauh sebelum diberangkatkan juga mereka sudah takut duluan, sudah gentar duluan. Nah, karena tadi Rasul itu mengajarkan kepada para sahabat dengan keteladanan, dan Rasul itu sangat perhatian sekali dengan para sahabat. Itulah sebabnya, makanya kan salah satu hal yang disunahkan oleh Rasul, yang ini mestinya juga menjadi perhatian, tatkala Rasulullah selesai mengimami sholat, beliau menghadap ke para sahabat. Ya. Untuk apa? Untuk mengecek siapa sahabat yang tidak hadir. Ya. Yang tidak hadir itu langsung ditanyakan bagaimana kondisinya. Kalau sakit langsung dijenguk. Karena pada waktu itu cukup sederhana sekali untuk membedakan mana yang munafik, mana yang muslim beneran, mana yang benar. Kalau yang mukmin beneran dia pasti hadir ke masjid untuk berjamaah. Tapi kalau yang munafik tidak. Jadi kalau yang tidak hadir bisa besar kemungkinan yang pertama dia sakit atau yang kedua dia munafik. Gitu. Sehingga Rasul begitu selesai sholat itu menghadap ke para sahabatnya, melihat siapa yang tidak hadir. Kalau yang tidak hadir segera dijenguk, dikunjungi. Nah, kalau orang munafik kan dikunjungi jadi malu kan gitu. Wah, saya dikunjungi. Nah, artinya apa? Beliau sangat perhatian sekali. Beliau paham bagaimana kondisi para sahabat, dan itu bisa dilihat juga tatkala ada 3 orang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, dengan redaksi pertanyaan yang sama, tapi jawaban Rasulullah beda-beda. Ya, pertanyaan sama. Ayul a'mali afdol. Amal apa yang paling utama? Rasul mengatakan kepada Syiah, anggaplah kepada Syiah, ya, amal yang paling afdal adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktu. Kemudian kepada yang B yang bertanya juga dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Birrul walidain. Ya. Artinya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kepada yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Al-jihadu fi sabilillah. Amal yang paling afdal adalah jihad di jalan Allah. Redaksinya sama, pertanyaannya sama, tapi ditanyakan dari 3 orang yang berbeda dengan jawaban yang berbeda. Apakah Rasulullah ini tidak konsisten? Tidak konsisten? Ya. Apakah Rasulullah ini istilahnya? Galau? Tidak. Ya. Tapi Rasulullah itu tahu ya, jawaban yang tepat untuk Syiah itu apa? Tatkala bertanya tentang amal apa yang paling utama. Salat tepat pada waktunya. Kenapa? Orang ini memang suka telat, suka mengulur-ngulur waktu. Walaupun ya sholat zuhurnya contohnya ya pada waktu zuhur, tidak di waktu asar. Tapi dia sering melambat-lambatkan. Ya kalau contohnya di kita sekarang sholat zuhur itu setengah 12 ya. Kalau per hari ini setengah 12-an atau 11.36, 37, ya dia mungkin sholatnya di jam 1, di jam 2, ya mirip-mirip kita lah ya kan gitu. Ya. Nah, tatkala dia ditanya sholat amal apa yang paling afdal, jawabannya adalah sholat tepat pada waktu. Sedangkan si B, ya dia dikenal sebagai orang yang tidak peduli kepada kedua orang tuanya, walaupun sholatnya getol, ya. Walaupun sedekahnya hebat kan gitu, tapi dia kurang peduli kepada orang tuanya. Maka jawaban Rasul, birrul walidain, amal yang paling utama bagi Anda, bagi engkau itulah birrul walidain, bukan sholat, karena sholat sudah hebat kan itu sudah selesai dia kan gitu. Tapi yang harus diperbaiki dari dirinya adalah yaitu birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Yang ketiga beda lagi. Sholatnya hebat, birrul walidain juga hebat, tapi jihadnya tatkala diajak berjihad masih kedai lah kan. Ya, nanti lagi kan gitu. Yang tua-tua aja lah kan gitu. Ya, atau pokoknya alasan-alasan yang istilahnya dia seolah-olah merasa berat kan gitu. Maka tatkala ditanya seperti itu, al-jihadu fisabilillah.
amalan yang paling utama bagi Anda itu adalah jihad di jalan Allah. Nah, artinya Rasulullah sangat paham sekali mengapa dengan pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Ini menunjukkan bagaimana kenalnya Rasulullah, dekatnya Rasul dengan para sahabat. Nah, ini yang akhirnya menjadi kunci mengapa hubungan Rasul itu begitu harmonis. Ya, mengapa begitu dikagumi oleh para sahabatnya, sehingga ada suatu ungkapan ya, dari seorang Muawiyah bin Abu Sufyan. Kata beliau, dulu sewaktu saya masih jahiliyah, tidak ada orang yang paling saya benci kecuali engkau, kecuali Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah. Tapi saat sekarang ini, setelah saya mengenal Islam, setelah saya beriman, tidak ada sosok yang paling aku cintai kecuali Rasulullah. Artinya apa? Ya, orang tersebut sangat luar biasa ya, kepada Rasulullah, sangat kagumnya. Ya. Tapi mereka para sahabat tentu kekaguman kepada Rasul itu ada batas-batasnya, ada aturannya. Di antaranya tidak mengkultuskan beliau. Ya, sehormat apapun para sahabat tidak menjadikan mereka itu lupa diri. Ya, lupa kepada aturan agama sebagaimana lupanya orang-orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Sampai-sampai kan karena kekagumannya kepada Isa ibnu Maryam, ya mereka mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Anak Tuhan. Kan? Anak Tuhan. Itu didasari dari kultus, didasari dari kekaguman yang berlebihan. Nah, para sahabat tidak seperti itu. Ya, mereka kagum kepada Rasulullah, mereka hormat kepada Rasul, tapi tetap dalam koridor yang dibenarkan sehingga terbebas ya dari pengkultusan yang berlebihan. Nah, ini juga harus menjadi semacam apa ya, semacam rambu untuk kita tatkala kita hormat kepada guru kita. Kita punya guru, kita kagumi karena ilmunya, kita kagumi karena akhlaknya. Tapi ya harus ada batasannya. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya air bekas cucian kakinya itu jadi jadi jimat ya. Kemudian gitu. Macam-macam kan banyak seperti itu. Wah, seolah-olah ya kalau ngambil berkah mungkin masih bisa dimaklumi ya kan gitu. Dapatkan itu sesuatu yang dibenarkan kalau kita istilahnya mau melakukan sesuatu, minta izin kepada guru, minta arahan dari guru, ya istilahnya mengambil keberkahannya, kita bersalaman, ya kita mencium tangannya sebagai bentuk takzim ya, memuliakan, bukan sebagai bentuk kultus, ya itu dibolehkan. Tapi kalau sudah sampai kepada taraf, bosnya guru itu tidak pernah salah, guru saya itu orangnya suci, guru saya itu begini begitu sampai seolah didewakan, seolah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Nah, ya, awas nanti terjebak pada kultus yang berlebihan. Namanya gulu itu kan. Ada guru, ada gulu. Kalau guru tadi diguru itu, kalau gulu itu berlebih-lebihan. Ya. Terlalu berlebihan. Nah, itu tidak boleh. Ya, sewajarnya saja. Kita menghormati, tetap kita juga meyakini guru ya ada kesalahannya. Nah, Nabi itu ya karena beliau terbimbing, tapi beliau itu masih manusia biasa kan gitu. Apalagi guru kita yang jauh dari istilahnya tidak memiliki derajat kenabian dan kerasulan. Tentu yang namanya manusia biasa ada peluang untuk salah ya. Artinya kita harus terbuka juga kalau seandainya ada yang mengkritik. Jangan sampai ada yang mengkritik, memberikan masukan itu kemudian kita emosi kan gitu, tidak mau menerima dengan anggapan guru kita tidak pernah salah. Nah, itu ya apa juga kita dengarkan saja masukannya, kita dengarkan kritikannya. Kalau memang tidak sesuai ya kita bantah saja. Gitu. Tidak mesti ditanggapi dengan emosional gitu. Seolah menempatkan guru itu segala-galanya sebagai Tuhan yang tidak ada kesalahan. Tidak ada salahnya itu. Ya, menurut saya sih itu kurang tepat juga kan. Masya Allah. Dari juga ya dari penyampaian yang Ustadz sampaikan gitu tentang bagaimana gitu Rasulullah mengajarkan tentang bermasyarakat yang harmonis dari kasus tadi di mana Rasulullah beres sholat dan melihat kepada para sahabat dan menanyakan, itu kan berarti para sahabat pun harus tahu kondisi tetangga-tetangganya, teman-temannya. Betul. Jadi mereka pun harus terjalin suatu keharmonisan. Kalau berantem ya nggak bakal tahu gitu, nggak bisa ngasih tahu kepada Rasulullah. Makanya itu kan istilahnya menjalar ya dari kepedulian Rasul kepada para sahabatnya, sehingga para sahabat juga peduli kepada tetangganya, kepada teman-temannya kan gitu. Nah, ini ya dari keteladan lagi kan. Masya Allah. Biasanya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penyampaian ilmu-ilmu barunya. Semoga untuk sobat-sobat Salman yang mau menjadi seorang guru atau terjun di dunia pendidikan ya bisa diamalkan, bisa berguna untuk kalian dari informasi yang telah Ustadz sampaikan tadi. Mungkin
Sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.